Halo, selamat malam. Selamat datang di I Know You Deeper. Malam ini kita santai-santai dengan Brother Handi. Apa kabar, Brother? Always good, selalu baik. Puji Mantap. Tuhan. Puji Tuhan, mantap. Oke, untuk tema malam hari ini kita akan bicarakan tentang spiritual. Ya, Dan teman kita yang sekarang ini sudah cukup lama mengikuti dan mendalami spiritual ini. Bagaimana ya, Brother? betul. Kalau memang untuk mendalami ya memang benar. Saya ya? mendalami. Benar. Oke, bisa sekarang, Brother, cerita sedikit mengenai perjalanan spiritual yang sampai sekarang Brother tekuni. Ya, baik. My friend, saya akan cerita mengenai spiritual yang saya tekuni. Itu berarti kita akan lihat sejarah saya terjun ke dunia spiritual. Betul. Ya, betul. Di tahun 99 saya sudah mulai menekuni dunia spiritual memang. Saya sudah praktek meditasi dari situ. Kemudian saya juga sudah mengumpulkan banyak-banyak buku spiritual dari belahan dunia saya kumpul. Saya kumpul, saya beli, kemudian saya baca. Sama juga seperti kitab suci. Misalnya untuk perjanjian lama dan perjanjian baru itu saya baca itu sampai dengan bolak-balik. Dan saya juga pada saat saya baca itu saya ada catatan. Berarti, Brother, sepanjang Brother berjalan menekuni spiritual ini, berarti ada titik di mana Brother bisa mendalami spiritual ini. Iya, betul sekali. Bisa Brother cerita sedikit ya? Sejarahnya itu pada saat saya sakit. Ya, itu ada beberapa penyakit di saat itu. Jadi ada liver, malaria, dan tipes. Oh, banyak sekali ya? Iya, 3 penyakit itu yang saya anggap itu sebagai pemicu. Pemicu ya? Iya, dan itu mungkin sudah jalan saya. So that's I can say that that's my path. My path. Yeah. My spiritual journey start from there. Yeah. Oke, that's right. Terus gimana, Brother? Ya, pada saat saya mengalami yang sakit itu, saya pikir saya sudah mati karena jiwa saya sudah keluar dan melakukan perjalanan spiritual. Iya. Setelah itu, berapa lama kemudian jiwa saya balik ke tubuh saya dan saya hidup kembali. Dan semua penyakit yang saya alami itu 3 penyakit itu semuanya lenyap. Hilang semua. Nggak ada bersih memang. Apa yang Brother saat itu, pada saat Brother di rentang itu, apa yang Brother alami? Nah itu, jadi saya anggap itu mungkin saya sudah mati atau meninggal dunia, semacam itu ya, bisa dikatakanlah begitu. Tetapi yang saya alami di situ ternyata saya masih hidup. Jadi semacam ada satu kekuatan yang memang tidak saya lihat, tapi bisa saya dapat rasakan kekuatan itu. Dialah yang mengantar saya sampai ke tubuh saya. Ya, mulai dari situ saya mulai menekuni dunia spiritual dan saya lebih fokus lagi mengenai jiwa. Ya, karena yang keluar itu jiwa saya, makanya saya fokus ke jiwa memang. Ada sesuatu di jiwa yang mungkin banyak orang tidak tahu. Kira-kira semacam itu. Oke, sekarang kita balik, Brother. Ini kan pengertian spiritual ini banyak. Betul. Ada yang berdasarkan buku. Iya. Ada yang pengertian yang menurut I Know You Deeper. Iya. Nah, menurut I Know You Deeper ini bagaimana, Brother?
Kalau menurut I know you deeper, ya memang my friend sampaikan I know you deeper ini ya, karena memang untuk akun itu saya buat, Iya. saya yang buat, dan saya juga sering posting di situ hal-hal yang berhubungan spiritual. Iya. Menurut I know you deeper, spiritual itu berarti perjalanan ke dalam diri. Dalam diri. Iya. Perjalanan dalam diri atau perjalanan ke dalam batin kita sendiri. Sendiri. Iya. Itu. Jadi semua itu kita jangan cari di luar. Kita harus cari ke dalam. Karena Jadi dalam diri dulu. dalam diri, karena semua ada di dalam diri, semua jawaban ada di dalam diri. Kalau begitu, apa arti spiritual menurut I know you deeper? Kalau menurut I know you deeper, spiritual itu berarti kita harus membuka diri. Artinya kita melakukan perjalanan jiwa. Perjalanan jiwa sendiri. Sendiri. Ke dalam batin memang. Ke dalam batin. Iya. Dan untuk hal ini kita harus paham dulu mengenai alam semesta. Harus tahu semua hukum alam semesta. Dan juga harus tahu membedakan apa itu makrokosmis, makrokosmis, dan apa mikrokosmis. Alam semesta besar dan alam semesta kecil. Alam semesta besar, ini saya jelaskan ya. Alam semesta besar, itulah alam raya. Alam raya yang kita lihat ini ada matahari, ada bulan, ada bintang pada saat malam hari. Dan mikrokosmis, alam semesta kecil ada di dalam diri kita. Jadi yang kita pandang itu tuh makro. Makro yang besar. Yang besar. Ya, besar. Itu yang kita bisa pandang. Ya, betul. Dan bisa kita lihat dengan mata memandang. Ya, cakrawala lah. Cakrawala. Oke. Jadi ini rame nih. Berarti kita ke mikro dulu. Ya, terserah. Nah, mikrokosmis. Kosmis. Iya. Oke. Sebelum kita masuk ke mikro, berarti kita tahu dulu spiritual ini kan setiap daerah kan beda-beda. Benar. Setiap daerah beda-beda tapi memiliki akar yang sama. Akar yang sama. Ya. Oke. Kita bicara dulu mengenai spiritual yang berada di Manado. Boleh kita bicara untuk itu ya. Itu yang terkecil saja kita terkecil yang ada di Manado. Ini yang kebiasaan hari-hari. Ya, betul, kebiasaan berarti hari-hari. Kan ya. Ada benar sekali itu. Ada beberapa golongan. Ya, ada saya tahu itu. Saya tahu. Bagaimana, brother? Bisa brother ceritakan sedikit? Ya. Kita ceritakan sedikit misalnya dalam satu kelompok ya. Iya. Dalam satu budaya saja misalnya. Budaya. Iya, itu sudah sepertinya itu sudah spiritual tapi tidak banyak orang yang tidak tahu. Begitu, itu budaya. Budaya. Iya, budaya misalnya begini. Ini sebenarnya spiritual. Contoh dalam satu daerah ya. Dalam satu daerah ada panen. Ada panen. Kemudian seorang pemimpin di situ mereka melakukan ucapan syukur atau terima kasih kepada Tuhan. Itu sebenarnya spiritual itu. Itu spiritual. Budaya, iya, spiritual di dalam budaya. Di dalam budaya. Benar sekali. Iya. Berarti ada spiritual yang dalam adat. Ya, benar. Ada juga spiritual dalam adat memang. Kalau yang begitu bagaimana, brother? Dalam adat misalnya kalau kita bicara mengenai adat berarti kita akan bicara mengenai perilaku ini. Perilaku, iya. Oke. Ya, baik, kita jelaskan di sini. Perilaku ini. Ya, jadi perilaku ini kan berhubungan dengan hampir seperti bisa dikatakan lah ya seperti kebiasaan lah hari-hari. Kita ketemu dengan orang yang lebih tua, kita memberikan rasa hormat kita, seperti juga orang-orang tua kita yang mungkin yang sudah mendahului kita, atau ada juga yang sampai saat ini orang-orang tua yang masih memang melakukan hal-hal yang sama, mempraktekkan hal-hal spiritual seperti ini. Kita juga menyapa dengan orang selamat siang, selamat malam. Itu sebenarnya spiritual itu sebenarnya. Spiritual sebenarnya. Iya, betul. Berarti selain daripada itu kebiasaan kita hari-hari juga merupakan suatu spiritual. Ya benar. Mungkin saja kita tidak tahu itu yang mana itu spiritual. Ini. Betul. Iya gimana? Ya. Itu seperti yang saya bilang. Contoh saja yang paling kecil ya. Saya berikan contoh. Misalnya di rumah, di depan rumah, dulunya itu ada tempat cuci tangan. Iya. Jadi tamu yang datang ataupun tuan rumah yang melakukan perjalanan, kemudian dia akan balik ke rumah, dia cuci tangan dulu.
baru dia bisa masuk ke rumah. Itu sudah spiritual. Sudah spiritual. Nanti setelah ini yang baru muncul ini, yang saya perhatikan setelah COVID. Malah itu dia seperti muncul ulang. Orang coba lihat Hal yang dasar sebenarnya. Hal yang dasar. Mereka sebenarnya tidak tahu yang mana itu sudah spiritual. Kenapa mereka tidak tahu? Mungkin tidak ada yang memberitahukan, atau kurangnya literasi mengenai budaya. Nah, gitu. Jadi mandi juga termasuk spiritual. Mandi spiritual sekali juga menurut saya. Karena mandi itu juga berhubungan dengan kebersihan kan itu. Iya. Kebersihan diri. Kebersihan diri. Apalagi di malam hari. Di malam hari pada saat kita akan istirahat. Kalau kebiasaan yang saya lakukan sebelum saya tidur, memang malamnya saya sudah mandi. Ya. Kemudian saya akan tidur. Pada saat juga saya akan tidur, saya harus membersihkan diri. Lewat? Ya, cuci kaki, cuci tangan, sikat, cuci muka. Cuci muka. Jadi memang dalam keadaan bersih, karena memang juga sudah mandi. Ya toh? Itu sudah spiritual. Suatu spiritual. Ya, dan pada saat saya melakukan itu, itulah waktu saya untuk berdoa dan bermeditasi. Karena begini my friend, Tuhan itu suka yang bersih. Cuma setan saja sebenarnya yang suka tempat kotor. Itu kira-kira. Kita teman-teman ini satu pelajaran nih. Saya juga baru tahu kalau mandi itu merupakan satu hal spiritual. Benar. Jadi sebenarnya spiritual ini asal katanya dari apa nih sebenarnya ini, brother? Kalau kita melihat akan kata dari spiritual ini, kan kita lihat saja untuk spirit, bisa juga semangat, bisa kita artikan roh juga. Ada beberapa kata untuk ini. Tapi untuk spiritual sebenarnya itu dia mengandung pada satu disiplin. Disiplin diri yang harus memang dilakukan oleh setiap orang. Ada orang, ini cerita. Ya silakan. Ada orang beranggapan orang-orang spiritual itu sama seperti pemuja, seperti melakukan kegiatan-kegiatan yang animisme begitu. Ya. Menurut brother bagaimana? Itu sebenarnya budaya. Itu budaya. Ya, itu sebenarnya budaya. Tetapi spiritual yang sejati itu sebenarnya hanya kepada yang ilahi atau Tuhan. Itu seperti yang saya sampaikan tadi mengenai makrokosmos dan mikrokosmos itu akarnya semuanya dari situ. Jadi Tuhan itu menurut pandangan spiritual saya, dia itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Ada di mana-mana, mau ada di pohon, ada di batu, ada juga dalam diri kita. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu. Jadi menurut pandangan saya, silakan saja kalian untuk beribadah kepada Tuhan lewat alam terbuka. Itu juga tidak masalah bagi saya. Dan itu juga kalau memang ditujukan kepada Tuhan, saya pikir juga tidak ada yang salah mengenai itu. Tapi yang jarang sekali orang lakukan, yaitu menemukan Tuhan di dalam diri. Yesus kan pernah bilang, kerajaan Allah itu ada dalam dirimu. Tapi orang tidak tahu aksesnya ini, kerajaan Allah ini masuknya dari mana ini sebentar dalam diri. Itu lebih rahasia lagi. Itu akan ada sesi tersendiri akan kita bahas ini. Sebab ini sudah masuk dalam ranah ajaran-ajaran rahasia. Begitu. Tapi pada umumnya mereka yang melakukan seperti yang disampaikan ritual atau apa, silakan saja. Yang penting kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada yang ilahi. Dan itu tidak salah saya rasa. Kalau spiritual, ini kan ada di Eropa itu kan istilah witcher. Ya, witch tukang sihir, penyihir. Ya, betul. Apa ini juga satu spiritual? Ya, memang untuk kalau witch itu yang paling terkenal itu dari Inggris dan Irlandia. Itu saya bisa tangkap di situ. Bisa cerita sedikit ya? Cerita sedikit. Memang witch itu memang kehidupan mereka juga spiritual, tapi harus ingat di sini, mereka lebih percaya kepada sesuatu benda
yang memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan manusia. Itu benda ya, itu benda. Iya. Kemudian mereka juga pergi ke satu tempat, misalnya ke pohon atau apalah itu bisa dikatakan itu, atau ke dalam gua lah itu, Pak. Yang mereka percaya di situ memang ada satu kekuatan. Makanya itulah dikatakan animisme dan dinamisme. Oh, Gitu. jadi begitu. Dinamisme itu untuk benda, animisme itu untuk biasa itu roh Roh. yang memiliki kekuatan lebih daripada manusia. Itulah. Dan ini saya juga mau sampaikan di sini mengenai Witcher ini. Richard. Ya, mereka itu alkemis. Tahu arti alkemis? Berarti mereka pandai dalam hal-hal kimia. Meramu. Itu meramu. Kalau kimia itu biasanya orang yang bekerja dengan logam atau dengan cairan. Tapi kalau alkemisnya Witcher, mereka bekerja dengan tumbuhan, dan juga dengan benda-benda yang ada di alam semesta ini. Bisa saja garam, mereka bisa gunakan garam. Tapi dengan perkataan juga. Ada Perkataannya. Iya, ada perkataan. Seperti jampi-jampi Ya, begitu. soalnya memang mantra lah, bisa dikatakan mantra. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Ya, mantra. Jadi di dalam mereka melakukan ritual mereka sebagai penyihir, mereka juga menggunakan wadah. Ya kan? Wadah dengan perkataan. Ya. Itu juga dipercaya satu spiritual atau? Ya, memang itu sebenarnya spiritual itu. Itu satu spiritual, tapi mungkin kita bisa menilai apakah itu spiritual yang sejati atau sebuah spiritual yang menyimpang. Nah, spiritual yang sejati, dia hanya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan dia menganggap segala sesuatu adalah ilahi. Apapun itu. Ya. Berarti sebenarnya spiritual ini tidak mengenal agama. Tidak ada. Tidak. Tetapi agama sangat bagus. Tetapi agama berisikan doktrin dan ajaran-ajaran dari ajaran-ajaran tertentu kan, seperti kita tahu bersama. Tapi spiritual dia universal. Universal. Gitu. Ya, itu bedanya. Itu dia bedanya ya. Di dalam spiritual. Ya, dia bebas. Jadi dia ada pemisahan ya antara agama dengan spiritual. Betul. Tinggal tergantung saja orang mau gunakan apa. Ini kan semua tergantung dari manusia itu sendiri. Dia mau gunakan untuk baik, ya jadi baik. Dia gunakan untuk jahat, ya pasti jadi jahat. Kira-kira seperti itu. Seperti itu. Iya. Karena spiritual itu sebenarnya ilmu cinta. Mas spiritual? Iya, ilmu cinta. Itu. Intinya ilmu cinta. Ilmu cinta. Jadi bisa saya katakan begini. Semua agama memiliki cinta. Atau kasih. Ya kan, betul toh? Ya. Tapi cinta atau kasih tidak memiliki agama. Coba pikirkan itu. Ya. Secara logika betul. Memang betul. Karena dia general. Dan cinta itulah ilahi sendiri sebenarnya. Universal. Ya, ilahi sendiri. Itulah Tuhan sendiri. Itu Tuhan sendiri. Iya. Makanya itu saya bilang universal. Makanya saya namakan itu ilmu cinta. Ilmu cinta. Ya. Oke, teman-teman, ini kita sedikit tarik ke belakang. Spiritual ini dikenal dari zaman apa sebenarnya? Ya memang untuk spiritual dikenal dari zaman apa? Berarti kita akan tarik dari budaya-budaya purba atau kuno. Iya. Kalau mungkin ada cerita-cerita juga di kitab suci. Misalnya kalau ada Abraham, Bapak Abraham, begitu juga ada juga sebelum juga dari Abraham di situ juga ada Nuh, sebelum juga Nuh di situ ada Henok. Kehidupan mereka itu kehidupan yang spiritual memang. Ya. Mereka hanya percaya kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang ilahi, yang mereka percaya yang sering menampakkan diri kepada mereka. Itu untuk versi yang ada. Ada juga versi yang lain sebenarnya. Kalau kita akan masuk ke area Mesopotamia, lain lagi ceritanya. Mesopotamia di situ kalau itu di situ apalagi di daerah Midian, di situ ada agama tertua yang ada di situ. Itu saya
Kalau untuk Tuhan yang mereka sembah di situ itu namanya Zoroaster. Ya, namanya Zoroaster. Saya tidak ingat. Pada saat Iya, di zaman saat itu. Iya. Saat itu. Zoroaster. Agama itu namanya Asura Mazda, my friend. Asura Mazda. Agama Zoroaster, saya rawat agama Zoroaster, Asura Mazda yang untuk ini. Yang dia percaya. Iya, Asura Mazda. Itu pada zaman Itu- Mesopotamia. Iya, itu sebenarnya. Saya singgung masalah India juga ya. Kehidupan awal India itu sesuai dengan apa yang saya ketahui, yang saya baca, itu manusia pertama saja di situ, itu namanya Manu. Manu namanya Manu. Nah, mulai dari situ dan kehidupan spiritual awalnya juga dari situ. Dari situ. Ya, begitu juga dengan yang ada di daerah Cina, Tiongkok, dan juga ada yang yang jarang orang ketahui. Kehidupan spiritual yang ada di Amerika zaman purba. Ini agak sedikit Ini rame kalau ya cerita. memang ini karena setelah saya baca, saya selidiki banyak referensi yang saya baca juga di situ, ternyata untuk tradisi-tradisi ini atau budaya-budaya ini ternyata memiliki akar yang sama. Akar. Iya, memiliki akar yang sama. Sebenarnya satu pohon itu semua. Bisa dikatakan satu pohon. Bisa dikatakan itu sebagai satu pohon. Tapi sudah di dalam versi yang berbeda-beda. Itu kira-kira semacam itu. Kalau untuk ini kan zaman kan? Iya. Jadi kalau di zaman yang ada ini dia biasanya orang apa? Dia berdoa juga atau bagaimana? Ya, bisa berdoa. Zaman kan? Ya. Dia bisa berdoa. Jadi kalau Di samping berdoa dia juga bisa melakukan olah batin. Dia juga bisa bermeditasi. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, dalam pandangan saya spiritual itu adalah hubungan pribadi antara kita dengan pencipta. Dan mungkin masing-masing orang memiliki cara yang berbeda-beda. Jadi kita tidak akan menghakimi. Untuk dia berkomunikasi dengan Tuhan menggunakan cara apa, ya silahkan saja. Kira-kira semacam itu. Oke. Sekarang saya lihat lebih ke dalam untuk spiritual. Ya. Jadi spiritual ini kan ini hanya sebatas, kalau kita tahu sebatas pengetahuan, berarti ada sebatas jiwa. Ya. Nah, bagaimana kita bisa lebih tahu, lebih mengolah bila kita sudah masuk spiritual ini ke ranah jiwa. Ya, begini. Saya akan jelaskan ini. Sebelum orang melakukan atau mengambil keputusan untuk mengikuti jalan spiritual, seperti yang saya sampaikan tadi, motivasi dulu apa? Sebab perjalanan ini perjalanan yang bisa dikatakan gampang-gampang susah dan malah berbahaya. Iya. Pada saat dia sudah mengambil keputusan dan motivasinya sudah jelas, saya menekuni jalan ini, jalan spiritual ini, sudah tahu untuk apa, baru dia harus kembali ke diri. Dia harus kembali ke diri. Pada saat dia akan kembali ke diri, ada hal-hal di dalam diri yang harus dia murnikan. Caranya? Jadi begini, dia murnikan karena dia akan terjun ke dunia itu. Yang pertama yang harus dia murnikan tubuh, ya, tubuh harus murni. Kedua, bisa dikatakan pikiran. Jadi tubuh dia murnikan lewat pantang puasa. Dia berpuasa, iya. Ya. Baru untuk masalah pikiran, yang harus dia murnikan di pikiran berarti apa? Pikirannya itu harus diisi. Harus diisi dengan firman atau kitab suci. Jadi firman atau kitab suci itu akan membersihkan pikirannya orang itu. Dan ketiga, yang harus dibersihkan, ini memang mungkin baru pertama kali kalian dengar. Nafas.
Ah, Pengolahan nafas. Nafas ini. Kita bicara nafas. Nafas itu harus bersih. harus bersih. Bagaimana caranya? Untuk membersihkan, untuk memurnikan nafas kita. Sulit untuk dijawab itu. Tapi ada satu cara. Tunggu, kita tahan dulu. Tahan dulu. Silakan. Oke, teman-teman, ini karena ada 3 cara yang dari badan, dari pikiran dan nafas. Kita mulai dulu dari badan. Ya, badan. Seperti yang pertama yang kita sampaikan tadi kan, orang itu harus rajin mandi. Itu pertama. Kedua, pantang. Dia harus berpantang. Iya, ya bisa dikatakanlah puasa. Ya, jadi puasa itu bukan cuma hanya juga untuk emosi atau ego kita atau apa, tapi itu ke badan sebenarnya. Ini puasa apa? Badan puasa makan kah? Ya bisa dikatakan puasa makan dan minum. Membersihkan itu sebenarnya tubuh. Coba perhatikan pada saat orang puasa. Jika ada misalnya ada orang sakit, iya kan sakit, kemudian dia puasa, coba lihat, coba perhatikan itu, cepat dia sembuh itu sebenarnya, cepat, karena pada saat dia melakukan puasa, tubuh memiliki kecerdasan tersendiri dan dia bisa meregenerasi sel-sel yang ada dalam tubuh, dan tubuh itu karena dia memiliki kecerdasan tersendiri, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Itu tubuh. Kecerdasan tubuh yang tidak diketahui, tapi para yogi mereka tahu. Berarti ini sudah melewati jalur meditasi. Sebelum meditasi. Sebelum meditasi. Ya. Oke. Dari tubuh kita masuk ke pikiran. Ya. Pikiran. Apalagi yang berhubungan dengan dunia digital sekarang, sudah banyak sekali informasi. Apakah juga itu informasi yang benar, informasi yang salah, ada juga ajaran-ajaran yang kita anggap benar tapi ternyata salah, sudah kacau sebenarnya, dan itu sudah masuk ke pikiran. Itu sudah masuk. Jadi kenapa saya bilang masuk ke pikiran? Ini pekerjaan yang ada ini sebenarnya bikin pikiran ini nggak bersih berarti. Memang ada juga hal-hal atau informasi yang sangat bagus, ya kita absorb kan, itu kita serap. Ya, tapi ada kadang-kala juga ada hal-hal yang informasi yang tidak baik, tanpa kita sadari kita sudah absorb itu, kita sudah serap masuk ke pikiran. Masuk ke pikiran. Makanya banyak terjadi kejahatan. Kira-kira semacam itu. Jadi hal-hal yang negatif ini, yang sebenarnya tertahan dalam pikiran, yang akhirnya merubah orang tersebut. Ya, betul. Dan bisa merubah karakter itu. Dan merubah karakter. Ya. Karena dilakukan berulang-ulang. Menjadi satu kebiasaan dan menjadi satu adat. Kira-kira seperti itu. Kira seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita pindah ke pernapasan. Ya, memang ini jarang orang dengar untuk masalah ini. Karena ini teknik-teknik. Karena kita akan berbicara ini mengenai teknik ini untuk pernapasan. Tapi saya akan jelaskan secara garis besar. Garis besar. Iya, garis besar. Jadi untuk ada ajaran-ajaran dan budaya-budaya tertentu, pada saat mereka melakukan 3 tahap ini, yang terakhir itu pernapasan, bagaimana mereka memurnikan nafas mereka, yaitu lewat teknik meditasi. Jadi dia balik lagi ke meditasi. Jadi masuk ke meditasi ini berarti dari proses tubuh lagi ke pikiran, setelah itu ke pernapasan. Ya, betul. Itu yang terakhir, meditasi. Itu yang terakhir. Ya. Karena di dalam meditasi itu ada seperti yang saya sampaikan tadi, ada teknik-teknik tertentu memang yang diajarkan mengenai pengolahan nafas. Sedikit kisi-kisi lah. Misalnya begini, pada saat kita meditasi, ya kan, tarik berapa hitungan, tahan berapa hitungan, dan buang berapa hitungan nafas. Itu salah satu saja. Salah satu. Ya. Masih banyak lain sebenarnya sih. Berarti ada teknik. Ya, jelas kita bicara teknik itu. Tapi ada teknik yang dasar sebenarnya. Iya. Dan itu biasanya diajarkan oleh guru yang tercerahkan. Seorang guru yang tercerahkan. Jadi yang dimaksud dengan guru yang tercerahkan itu begini. Seorang guru yang tercerahkan, dia sudah mengalami Tuhan. Jadi seolah-olah tidak ada dosa lagi di dalam kehidupan dia. Sudah tidak ada sama sekali.
Jadi dia seperti apa ya? Dia mengalami Tuhan. Itulah mereka bisa dikatakan sebagai guru suci, guru agung. Oh, iya sih. Kalau kalau kita baca juga untuk referensi-referensi yang lain atau kitab-kitab yang lain, bisa dikatakan juga mereka sebagai nabi, bisa dikatakan sebagai nabi atau orang-orang suci. Ya, mereka sudah mengalami Tuhan. Begitu. Berarti ini kan di dunia spiritual ini kan ada banyak ketertarikan. Iya. Banyak yang tertarik untuk mendalami dan mengetahui, belajar, ingin belajar. Betul sekali. Setidaknya ada satu ajaran yang brother bisa sampaikan pada teman-teman yang ada yang lagi menonton sekarang ini. Untuk mempelajari spiritual, memang ada sangat banyak untuk spiritual. Contoh, ya, saya sebagai seorang Nasrani, seorang Kristen, saya mempelajari spiritual Kristen, dan saya lebih cenderung ke mistik Yesus Kristus, dan itu tidak diajarkan. Itu hanya diajarkan pada orang-orang tertentu. Mistik Yesus Kristus. Jadi dia ada ini ya, ada semacam anugerah. Walaupun tidak ada anugerah, tapi jika seseorang dia dengan tekun, dengan tulus hati, dengan penuh cinta kepada Tuhan, jalan itu akan terbuka lewat meditasi. Ada untuk zaman di awal-awal Kristen kuno, mereka bermeditasi. Ada dua kata yang mereka gunakan di sini, my friend. Ya betul. Karena saya memang saya baca dan saya memang praktek. Iya. Pertama, kata yang mereka gunakan itu kata yang paling tua. Kalau tidak salah itu ada di kitab Yesaya 10 atau saya lupa juga. Tapi situ ada dikatakan, dibilang begini: diam dan ketahuilah, akulah Allah. Itu. Iya. Cuma itu kata, cuma satu kalimat itu. Itu itu yang mereka kalimat yang menjadi dasar untuk meditasi. Iya. Kalimat itu yang akan mengantar mereka dalam meditasi. Baru yang agak yang lebih modern sekarang, satu kata cuma. Satu kata. Iya. Saya bilang katanya itu, Maranatha. Artinya? Cari saja di itu, Maranatha. Maranatha. Dan pada saat kita ucapkan Maranatha itu, usahakan kita ucapkan itu secara verbatim, bergetar. Karena dia ada energi di situ. Itu rahasia sebenarnya. Salah satu rahasia yang sebenarnya saya tidak akan mau bilang, tapi ya tidak apa-apa. Supaya juga teman-teman tahu. Ini teman-teman, ada rahasia yang sudah diungkapkan oleh brother kita, Handi. Jadi, ini ke depan akan kita bahas lebih dalam lagi masalah yang harus kita hadapi pada saat kita bermeditasi. Ada kemungkinan meditasi yang dijalani ini sedikit menyimpang. Nah, orang-orang yang bermeditasi menyimpang ini mungkin ada sedikit penjelasan dari brother yang bagaimana yang meditasi yang menyimpang. Satu alasan kenapa menyimpang, karena yang mereka kejar kesaktian. Kesaktian. Jadi sebenarnya tipis ya kalau secara spiritual dengan sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi itu, pada saat kita meditasi, kita dedikasikan diri kita, lakukanlah meditasi itu untuk Tuhan dan dengan cinta kepada Tuhan, baru bisa berhasil. Jangan berpikir hasil. Jangan berpikir hasil. Pada saat Anda seorang meditator berpikir hasil, berarti dia sudah teridentifikasi dengan hasil, dan itu tidak akan jadi, dan dia akan paksa diri dia. Itu salah satu kesalahan. Kesalahan. Yang menyimpang itu juga kalau kita bahas untuk meditasi secara umum. Secara umum. Ya, ini dibahas secara umum. Secara umum. Jadi yang kita bicarakan ini
jangan dulu yang spesifik. spesifik. Kita karena ini masih, jadi teman-teman, ini live pertama kita di I Know You Deeper, dan kita akan berikut akan lebih memberikan satu petunjuk bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan kita. Jangan lupa ikuti kita terus. Nanti kita akan memberikan petunjuk yang lebih banyak apabila teman-teman ingin mengetahui spiritual lebih dalam. Jadi untuk sekarang ini kita akan bicara secara universal dulu. Kalau sekarang Ya, mengenai spiritual yang ada di dunia sekarang, kan Iya, ini sekarang. ada zaman dulu, ya, ada zaman sekarang yang sudah modern. betul. Apalagi sekarang ini dia ada banyak sekali apa namanya sebutan anak-anak Gen Z. Ya. Ada juga teknologi AI. Teknologi AI, apa ini mempengaruhi dunia spiritual? Memang mempengaruhi sekali. Ya, informasi banyak sekali juga yang ditemukan di situ. Sudah banyak, tapi informasi yang ditemukan di situ kita tidak uji. Ini cara mengujinya bagaimana? Harus memang ada orang ahli. Ahli. Ya, ahli di situ. Berarti pada saat kita melakukan spiritual ini, seharusnya kita ada satu yang menuntun. Pasti. Itu yang seperti saya bilang. Seorang guru yang tercerahkan. Yang dia memang paham. Jadi begini. Seorang guru, dia menuntun murid. Ya, toh? Ya. Kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini. Setelah itu dia lepas, peng. Murid jalan. Murid jalan ini. Nah, satu saat, murid hilang jalan. Melakukan kesalahan. Bisa saja dikatakan begitu. Guru harus turun. Dan dia harus cari itu murid. Karena itu adalah tanggung jawab. Dan dia bisa tarik itu murid itu. Baru diajarkan kembali. Kamu sudah salah, lakukan ini. Itu. Iya, harus begitu memang. Itu yang mempunyai satu guru. Yang kalau mempunyai satu guru, iya. Kalau dia tidak mempunyai guru, Otodidak maksudnya. otodidak. Sangat sekali berbahaya. Di antara bisa dikatakanlah sebagai 100 orang yang belajar hal-hal semacam itu ya. Itu paling cuma sekitar 100 orang ya. Perbandingannya ya. 100 banding 1 atau 100 orang yang belajar ilmu spiritual, 80% itu tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Jamin, saya jamin itu tidak akan berhasil. Iya. Dijamin itu. Ya, dijamin. Baru. Tinggal 20 kan? Iya. 10 orang itu jadi gila. Iya. 10 orang itu jadi gila. 10 lagi? Yang 10, tinggal 10. 5 jadi pendusta, dan cuma 5 yang berhasil. Dan itu terbukti. Itu terbukti. Terbukti memang. Karena tidak ada yang tuntun. Coba kalau dituntun. Oke. Ini mengenai pelajaran. Ya. Yang tidak dituntun. Betul. Ya. Ini ada yang belajar dengan guru, tapi dia juga otodidak. Lebih bagus. Lebih bagus. Ya. Asal banyak bertanya. Asal banyak bertanya. Ya. Kalau dia tidak tahu, tanya. Guru pasti akan tahu. Gurunya itu akan tahu. Itu guru luar ya. Guru luar dia pasti akan tahu. Karena sebentar kita akan bicara ke depan guru dalam. Guru dalam. Ya. Ini guru luar dengan guru dalam. Iya, guru dalam itu artinya apa? Guru batin. Oke. Batinmu sendiri. Tahan dulu tuh, brother. Yang saya tertarik sekarang ini, brother, yang brother bilang tadi, pengajaran atau dia belajar spiritual ini, tapi dia menuntut kesaktian. Ya, banyak itu. Ini hal apa yang mempengaruhi itu, brother? Dia mau lebih dari orang biasa. Ya karena ya orang kalau ini kan awam, berpikir kalau orang spiritual itu pasti jago sekali. Pasti. Pasti. Iya, pasti. Dan dia banyak cara. Banyak cara. Iya, pasti. Nah, dia ini belajar spiritual ini pasti akan jadi sakti. Iya, kalau memang belajar dengan benar.
ada cara, brother, yang mungkin bisa teman-teman mendapat pengetahuan agar tidak sampai menjadi atau berpikir untuk satu kesaktian. Memang ada itu. Ya. Jadi begini. Seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan kita belajar spiritual ataupun meditasi, jangan berpikir mengenai hasil. Karena apa saya bilang begitu? Nggak usah pikir mengenai hasil, karena apa? Kesaktian itu akan datang sendirinya. Nggak perlu dicari. Nggak perlu. Berarti spiritual ini berhubungan dengan manifestasi, brother. Jelas. Dan itu Ya. energi. Dan itu energi. Ya. Untuk masuk ke tahap itu, apa yang bisa kita ambil? Tergantung saja kita maunya apa sebenarnya. Iya. Berarti ada dasar kan? Iya. Jadi begini. Manifestasi ya? Ya, manifestasi. Ini kita singgung sedikit ya. Jangan mengejar, ya kan? Jadi masukan saya, jangan mengejar, biarkan itu datang sendiri. Saya berikan perumpamaan. Ya. Perumpamaan yang gampang sekali ini kalau kita mau pikir. Di dalam kintal rumah kita, halaman rumah, ada kupu-kupu masuk. Ya. Ini perumpamaan ya. Ya. Ada kupu-kupu. Kemudian kita mengejar, ingin menangkap kupu-kupu itu. Kupu-kupu lari. Akhirnya apa? Kita tidak dapat apa-apa. Ya. Jadi, agar supaya kupu-kupu itu datang dan tidak lari, buatlah taman di dalam pekarangan itu. Kupu-kupu banyak akan datang di situ. Mengundang maksudnya. Jadi, untuk kita manusia, buatlah batin Anda itu menjadi indah. Agar supaya berkat itu datang. Jadi tidak perlu lagi kita cari, tapi satu hal, kita tarik. Beda loh. Iya, beda. Kita cari dan tarik. Iya, beda. Iya. Kalau kita cari, kita harus keluar. Iya. Tapi kalau kita tarik, duduk saja di tempat. Biar aja dia yang datang, karena dia sudah ditarik. Jadi seolah-olah batin kita, tubuh kita, itu sudah ada magnet yang kuat untuk menarik segala sesuatu apa yang kita inginkan. Berarti berhubungan dengan track of law of attraction. Berarti saya salah. Ya. Law of attraction. Ya. Makanya spiritualis itu dia harus wawasannya harus kuat. Ya, karena pada saat dia diuji dengan wawasan nggak bisa jawab, malu. Makanya prinsip saya itu sebenarnya cuma satu. Lebih baik berdarah-darah dalam latihan daripada babak belur dalam pertandingan. Malu. Itu yang kita ini. Berarti malu apa yang kita beri, apa yang kita beri pasti kita akan menerima. Pasti. Itu dasarnya. Bukan dasarnya. Itu adalah hukum. Itu hukum. Hukum memberi namanya. Hukum memberi dan menerima. Iya. Itu merupakan bagian dari hukum alam semesta. Iya, semakin banyak Anda memberi, semakin banyak juga Anda menerima. Tapi bagi orang spiritual, kalau dia kurang memberi, jangan harap dia akan berhasil. Tidak akan. Iya, karena hukumnya bilang begitu. Jadi kalau orang yang kikir, sulit juga mau dikatakan nih orang yang kikir ini. Orang yang kikir ya pasti tidak akan, karena hukum alam yang bicara. Hukum alam. Iya. Alam semesta. Teman-teman harus pahami satu pelajaran, teman-teman. Pengen belajar spiritual, untuk berhasil jangan kikir. Di dalam grup saya, kita memang ada prinsip. Ya. Untuk pelajari spiritual ini dalam grup saya, selalu diingatkan, dalam hidup itu harus berhasil. Sehat. Ini dalam spiritual ya, pandangan spiritual. Ya, kita memang bicara tentang spiritual ini. Sehat. Kaya raya, bahagia. Yang usah kejar itu berkat. Kalau batin kita sudah indah, berkat itu akan datang. Iya. Karena itulah upah sebenarnya. Ya. Berarti selalu berbuat baik, pasti akan menerima yang baik. Jelas itu. Oke, ini kebetulan ada teman kita yang sudah bergabung, Brother Marfil. Halo, Brother Marfil. Nanti kita juga bicara-bicara nanti.
Nanti saya akan undang Brother Mahfil untuk datang di podcast kita ini. Silakan tanya saja apa saja yang berhubungan dengan spiritual dan juga berhubungan dengan teknik. Nanti saya jelaskan. Oke. Kita tahan dulu yang masalah teknik ini. Karena kita akan bertemu hari apa ya? Sabtu. Hari Sabtu besok. Besok. Terserah. Oke, besok kita akan Tunggu dulu. Mungkin besok saya ada kegiatan ibadah. Ada kolom atau hari Minggu saja kalau hari Minggu. Oke. Nggak apa-apa. Hari Minggu kita akan lanjut lagi dengan pembicaraan yang lebih menarik dari ini. Oke, teman-teman. See you and I know you deeper.